Orang yang terakhir masuk surga dan paling rendah kedudukannya akan memiliki penglihatan dan kerajaan sejauh dan seluas 1000 tahun. Ibarat dijalani lawan batis ini. Yang terakhir masuk surga, yang sudah limir dalam neraka sudah. Sudah beberapa tahun dalam neraka tak aja diangkat dimasukkan ke surga, inya tetap diberi Tuhan kerajaan sejauh dan seluas 1000 tahun. Ia tinggal dalam istana-istana yang terbuat dari emas. Ada hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan manusia-manusia nang kada mencium bau surga, apalagi masuk. Siapa-siapa yang mengakui kepada bukan abahnya, maka dia tidak akan mencium bau-bauan surga. Orang yang mengakui kepada bukan abahnya kada mencium bauan surga, apalagi masuk. Di antaranya lagi, siapa yang belajar ilmu yang semestinya karena Allah, dia tidak belajar ilmu itu melainkan untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ini orang belajar ilmu agama yang mestinya karena Allah, tapi dia gunakan ilmu agama itu untuk mencapai kedudukan atau kepangkatan, untuk mencari duniawi. Dan itu banyak terjadi. Orang menuntut ilmu agama nang mestinya karena Allah, nuntut ilmu fikih, nuntut ilmu ini, tapi tujuannya kada supaya diangkat orang kayaknya jadi ini, nyaman jadi pekerjaan untuk mendapatkan dunia. Nah, menggunakan ilmu agama nang mestinya karena Allah, digunakannya untuk kepentingan duniawi. Tidak akan mencium bau surga akun orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Perempuan-perempuan yang minta cerai kepada suaminya dengan tidak ada alasan yang bisa diterima, nah, maka dia pun haram atasnya mencium bau surga. Memang hadis Rasulullah belum banyak kita temui, belum banyak kita dapati lagi yang menceritakan tentang perempuan-perempuan surga itu. Umumnya yang diceritakan ini laki-laki. Laki-laki yang masuk surga itu ada bidadari-bidadari. Nah, kemudian kalau perempuan masuk surga, siapa menyambutinya? Itu pasti ada, cuma kita belum bertemu hadis yang menerangkan seperti itu secara rinci dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri la yabsukuna fiha wa la yatamakhatuna wa la yataghawwatuna fiha aniyatuhum wa amsyaduhum minadh dhahabi wal fiddah ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. Arti daripada hadis Rasulullah tersebut, rombongan pertama yang masuk surga bagaikan bulan purnama. Bagaikan bulan purnama artinya cahayanya, bukan bulatnya. Jadi wajah mereka itu masuk surga bagaikan bulan purnama malam 14. Di surga mereka tidak meludah. Ada lagi beludah di surga itu. Tidak membuang ingus. Di surga kada ada lagi selisma. Peluk kada ada lagi. Dan tidak buang air. Dalam surga kada ada jamban, kada ada WC.
Oleh karena itu dihikayatkan dalam beberapa riwayat, Nabi Adam dan Siti Hawa ini begitu makan buah khuldi, sakit parut, hendak mencari jamban. Di surga kan ada jamban. Nah, dikeluarkan daripada surga akhirnya. Dan tidak buang air. Perabot dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Keringat mereka beraroma misik. Misik itu harum-haruman dunia yang paling mulia adalah misik. Misik itu minyak harum yang diambil daripada butir minjangan. Itu larang dan harganya dan ngalih cariannya. Minjangan itu bisanya bebutir. Nah, butirnya itu ada di antaranya yang menjadi misik, menjadi harum-haruman, wangi-wangian yang sangat harum, beraroma misik. Setiap orang dari mereka mendapatkan 2 istri. Itu yang minimal. Jadi minimal tiap-tiap laki-laki yang masuk surga itu minimal diberikan 2 istri. Maksimal seberapa hendak. Maksimalnya seberapa mau. Yang sumsum betisnya terlihat dari balik dagingnya karena kecantikannya. Di antara mereka tidak ada permusuhan dan kebencian. Orang dalam surga itu kada ada lagi permusuhan dan kebencian. Hati mereka bersatu dan mereka bertasbih memuji Allah di pagi dan sore hari. Jadi bacaan-bacaan orang ahli surga itu apa? Alhamdulillah, belakang alhamdulillah, subhanallah. Sebab yang mereka rasakan itu selalu nikmat. Lalu keluar di mulut, alhamdulillah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang selalu keajaiban. Selalu keajaiban, lalu terucap subhanallah. Dalam surga kada ada lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kada ada lagi karena kada ada musibah. Masya Allah, kada ada lagi di surga. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang sedih di surga kada ada lagi. Yang ada cuma alhamdulillah, subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli zaujatin sab'una hullah. Setiap istri berpakaian 70 lapis. 70 lapis itu artinya bisa 70 lapis bujur, 70 lapis, atau itu boleh juga kata-katanya mengumpamakan bahwa pakaian surga itu berlapis-lapis yang banyak. Nah, diibaratkan dengan kata-kata 70 lapis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan al-khaymatu durratun mujawwafah. Mujawwafah bacaannya. Tuluha bis-sama sittuna mila fi kulli zawiyatin minha lil mu'mini ahlun la yarahumul akharun. Tenda-tenda itu terbuat dari permata yang berlubang. Kimah-kimah. Kita di sini kimah terpal. Nah, di situ ada timah itu permata, nang di bawahnya itu berlubang. Tingginya 60 mil menjulang ke langit. Sambil itu lebih 2 pal. Dihitung pal-palan, ini 60 mil. Setiap sudutnya dihuni oleh seseorang mukmin dengan keluarganya. Mereka tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kisah-kisah surga
dan kaina pun pula ada kisah-kisah neraka, itu semuanya adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh akal kita. Kenapa? Sebabnya karena akal kita sudah terbiasa melihat kenyataan yang ada ini, yang biasa ini. Orang-orang dahulu mungkin merasa aneh, merasa ajaib kalau mulai kita sini ke Makkah itu cuma 10 jam. Karena orang dahulu berbulan-bulan di perjalanan, merasa aneh. Jadi begitu kemajuan yang diberikan Allah kepada manusia, sekarang manusia sudah bisa ke Makkah itu 10 jam. Mungkin kalau kita ada mendengar kayaknya orang sampai ke Makkah itu bisa 5 jam, kita pun sekarang aneh. Nah, tapi satu saat mungkin hal itu akan terjadi. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang dimuat di dalam kitab Al-Ikhbar bil Mughayyabat. Ikhbar bil Mughayyabat itu artinya kitab hadis yang mengumpul tentang sabda-sabda Rasul menceritakan yang akan datang. Di situ ujar Rasulullah, nanti satu masa apa yang kejadian di timur dunia dalam hitungan detik akan diketahui oleh orang yang berada di barat dunia. Itu di zaman Rasulullah. Sahabat bingung, makanya apa jauh timur barat? Misalnya di Amerika ada gedung runtuh, dalam hitungan menit kita sudah tahu di Indonesia. Itu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu terjadi. Dan kita mengalaminya. Dan kita mengalami hal itu. Nah, jadi kalau ada cerita-cerita tentang surga, bagaimana keindahannya, itu kita meyakini, mengimani bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah benar adanya. Dan sudah terbukti dari ucapan-ucapan beliau yang dahulu itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi kita, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Seluruh umatku itu, ujar Nabi, masuk surga. Illa man aba, kecuali nang kada hakun ke surga. Itu aja. Umat Nabi Muhammad ini semuaan masuk surga kecuali nang kada hakun, nang kada mau dibawai ke surga, ngalihainya kada mau dibawai. Sahabat bertanya, siapa yang kada mau surga wahai Rasulullah? Ujar Nabi kita, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang maasi lawan aku, siapa yang menuruti apa ajarku, dia masuk surga. Siapa-siapa nang kada mau maasi ujarku, nang kada mau menuruti apa suruhanku, berarti dia kada hakun masuk ke dalam surga. Orang yang masuk ke dalam neraka itu boleh dikatakan orang yang bodoh, jahil, orang yang kada berakal. Nah, orang-orang yang berbuat maksiat di dalam dunia, orang-orang yang kada mau mentaati ujar Rasulullah, kada mau mentaati larangan perintah-perintah Allah, itu boleh dikatakan orang yang jahil, orang yang bodoh. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab tobat itu disebutkan, bagaimanapun orang itu cerdik pandainya tapi dia mau melakukan maksiat, orang itu berhak disebut bodoh ngarannya. Disebut bodoh. Baulah saraban apa aja bisa pintar orangnya, tapi mau melakukan maksiat, orang itu bodoh. Dan boleh dikatakan orang itu kada berakal. Selama kita berakal di dalam dunia ini, kita kada akan masuk neraka, pasti masuk ke dalam surga. Dalam surat Tabarak disebut, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang neraka itu berkata, andai kata kami dalam dunia dahulu mau mendengar, andai kata kami dalam dunia itu berakal, kami kada takkan neraka mati.
Berarti orang-orang yang maksiat itu orang yang kada berakal, makanya mau melakukan maksiat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khaymatu durratun majufa mujawwafa farsakhun fi farsakhin laha arba'atu alafi misra' min az-zahab. Tindaknya terbuat dari permata, kimah dari permata yang berlubang, panjangnya beberapa parsah, beberapa kilometer. Tindak itu memiliki 4.000 daun pintu yang terbuat dari emas, pintu-pintunya itu pula. Dalam hadis yang lain disebutkan, ma bainal firasyaini kama bainas sama'i wal ar, jarak antara kedua kasur itu seperti jarak antara langit dan bumi. Jauh banget jaraknya. Kayak apa naik kita ke sana? Nah, begitu kita hendak naik sudah ke sana. Kada perlu ada yang dipicik, kada perlu ada yang dipulas, jadi kita naik, nah naik sudah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan wahyu Allah taala wa furushim marfu'ah, surat Al-Waqiah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Dalam ayat lain Allah mewahyukan kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Surat Al-Baqarah 25. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan ini yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa modelnya tapi lain rasanya. Datang anggur, ini anggur kayak semalam juga, rasanya lain rasanya. Esok datang pulang anggur tapi lain pulang rasanya. Setiap buah itu semakin bertambah kenyamanannya. Dalam mensifatkan bidadari surga, Allah Ta'ala mewahyukan dalam Al-Quran ka'annahunna al-yaqutu wal marjan, surat Ar-Rahman 58. Bidadari itu seakan-akan permata, yakut dan marjan. Diriwayatkan bahwa kelak para penghuni surga akan menyaksikan bahwa bidadari tersebut memiliki pipi yang lebih jernih dari cermin. Di cermin hanya kita kawa melati muha kita, apalagi di pipinya bidadari. Perhiasan mutiara paling kecil yang ia kenakan mampu menerangi antara timur dan barat. Andai kata ada timur barat di situ tuh, macam dunia kan ada timur barat. Andai kata itu permatanya sebiji aja yang paling halus diambil sudah kawa menerangi itu. Dan ia mengenakan 70 lapis pakaian tembus pandang sehingga sumsum betisnya dapat terlihat dari balik pakaian. Ka'ab rahimahullah berkata, Allah menciptakan surga dengan tangannya, kemudian ia berkata kepada surga, bicaralah. Surga pun berkata, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, buah delima surga berukuran sebesar timba. Kita paling kayak ganggam kalau di situ kayak gayung benarnya. Sungai-sungainya dialiri dengan air yang selalu jernih. Susu yang tidak berubah rasanya. Madu jernih yang tidak dapat disifatkan kelezatannya. Dan khamar, arak yang lezat serta tidak melemahkan pikiran dan tidak membuat kepala pusing. Lain khamar dunia. Khamar dunia ini membuat macam-macam. Kalau khamar di surga
yang ada hanya kenyamanannya, kadada ipik sampingnya. Hadis Rasulullah mengatakan, wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Orang yang dalam dunia pernah minum arak, di surga kada terasa arak lagi kaina. Siapa-siapa dalam dunia pernah minum minuman keras, bir segala macam itu, dalam surga kaina pilik mata kada kau merasai lagi. Kenapa? Sudah terdahulu dalam dunia. Man sarrahu ayyaskiyahullahu azza wa jalla minal khamri fil akhirah falyatrukhu fid dunya. Siapa-siapa yang hendak Allah minumi kaina di akhirat itu khamar, maka hendaklah dia meninggalkan dahulu khamar itu. Laki-laki yang dalam dunia memakai kain sutra, di akhirat nanti akan dicegah mengenakan sutra itu. Riwayat Imam Ahmad, hadis mengatakan, "Faman tarakal ladzatal muharramata lillah istawfaha yaumal qiyamah akmala ma takun." Siapa meninggalkan kelezatan-kelezatan yang diharamkan karena Allah, dia meninggalkan yang lezat yang haram dalam dunia, dia tinggalkan karena Allah, karena Allah akan memberinya sempurna di akhirat dan yang lebih baik daripada itu. Wa man istawfaha hahuna huqimaha hunaka au naqasaka maluha. Siapa dalam dunia ini sudah merasakan kelezatan-kelezatan yang haram, dia di akhirat nanti akan dicegah, sakada-kadanya dikurangi kesempurnaannya. Laki-laki yang kada boleh memakai utas emas, dipakai dalam dunia, di akhirat kena kada kau lagi bercincin emas. Atau boleh bercincin emas cuma kurang daripada orang yang belum pernah di dunia menggunakan cincin emas bagi laki-laki itu. Dalam surga banyak hal yang belum pernah disaksikan oleh mata, didengar oleh telinga, dan dibayangkan oleh hati manusia. Penghuninya menjadi raja, hidup dengan penuh kenikmatan, menjadi muda, dan umur mereka semua sama, yaitu 33 tahun, dengan tinggi tubuh 60 hasta. 30 meter rata-rata awak tingginya di surga itu. Semuaan dipermak, dirubah. Jadi dalam dunia nang kayak apa peruntungannya sudah ada lagi. Begitu masuk surga umur rata 33, nang mati umur 70 jadi 33, nang mati umur 16 jadi 33. Rasulullah mengatakan, yadkhulu ahlul jannatal jannata ala tuli adam sittina zira'a. Penghuni surga itu masuk surga tingginya awak macam Nabi Adam 60 hasta. Ala husni Yusuf, atas keindahan Nabi Yusuf, semuaan rata macam Nabi Yusuf. Wa ala miladi Isa, dan umur Nabi Isa 33 tahun. Wa ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab dipakai di dalam surga itu. Kada ada lagi bahasa lain, kada berlaku lagi, yang ada cuma bahasa Arab. Bercelak mata dan berambut pendek, mereka merasa aman dari siksa, tinggal di negeri yang nyaman dengan sungai-sungai yang mengalir di atas batu-batu kecil yang terbuat dari yakut dan zubarjat. Batu kali itu ada lagi di situ. Batu kali nang batrak itu ada lagi yakut batunya, zamrud, mirah delima. Akar pohon kurma dan anggurnya adalah permata. Akarnya hanya permata. Dan hanya Allah yang mengetahui besarnya ukuran buahnya itu.
Bau harum surga telah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Andai kata surga itu ada dalam dunia ini, kita hendak berjalan menuju surga itu 500 tahun lagi hanya sampai sudah keciuman baunya. Bahkan ada riwayat lain 1000 tahun. Nah, dari sekian bau surga yang sangat semerbak itu, ada beberapa manusia yang kadangkala mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga. Ada hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan manusia nang kada mencium bau surga, apalagi masuk. Jadi orang ini artinya harus ke neraka dahulu. Siapa-siapa orangnya itu? Rasulullah mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah. Salah satunya itu, siapa-siapa yang mengakui kepada bukan abahnya, maka dia tidak akan mencium bau-bauan surga. Orang yang mengakui kepada bukan abahnya kada mencium bauan surga, apalagi masuk. Si anu tu abahku, padahal kada. Aku keturunan anu, padahal kada. Mengakui yang bukan-bukan dalam hal keturunan. Ini bahaya. Termasuk dalam kitab Al-Kabair karangan Ibnu Hajar, dikumpulkan dengan dosa-dosa yang besar. Di antaranya lagi orang nang kada mencium bau surga, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa-siapa belajar ilmu, siapa yang belajar ilmu yang semestinya karena Allah, dia tidak belajar ilmu itu melainkan untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Kalau kita belajar ilmu pertanian supaya nyaman kita berusaha, supaya nyaman cari duit, itu kada jadi masalah. Belajar batukang karena nyaman bila bisa batukang diupahi orang lalu begawi bekerja dapat duit, itu kada jadi masalah. Ini orang belajar ilmu agama yang mestinya karena Allah, tapi dia gunakan ilmu agama itu untuk mencapai kedudukan atau kepangkatan, untuk mencari duniawi. Dan itu banyak terjadi. Orang menuntut ilmu agama nang mestinya karena Allah, nuntut ilmu fikih, nuntut ilmu ini, tapi tujuannya kada supaya diangkat orang kena jadi ini, nyaman jadi pekerjaan untuk mendapatkan dunia. Nah, menggunakan ilmu agama nang mestinya karena Allah, digunakannya untuk kepentingan duniawi, itu termasuk nang kada mencium bau surga juga. Termasuk pula dalam hadis itu, wa iyyakum wa uquqal walidain fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi am wallahi la yajiduha aqun wala qati'u rahim wala syaikhun zanin wala jarrun izarahu khuyala innamal kibriya lillahi rabbil alamin. Ujar Nabi, aku takuti kalian durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu bapa, karena bau surga itu sudah keciuman dalam perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, ujar Nabi kita, wallahi, Nabi kita bersumpah. Padahal andai kata sirin kada bersumpah pun kita sudah percaya. Cuma daripada pentingnya ini masalah, beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, la yajiduha, tidak akan mencium bau surga akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wala qati'u rahim, tidak mencium bau surga orang yang putus hubungan keluarganya, wala syaikhun zanin, tidak pula mencium bau surga itu orang yang sudah tua namun masih suka berzina. Dalam lugat bahasa Arab, syaikh itu orang yang berumur 40 ke atas.
umur sudah 40 ke atas masih suka melakukan zina. Ini kada akan mencium bau surga. Dan tidak pula mencium bau surga orang yang pakaiannya laki-laki yang pakaiannya tapair ke tanah karena sombong. Rasulullah bersumpah, wallahi, demi Allah, di antaranya lagi yang tidak bisa mencium bau surga itu, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Ini ada orang lagi ujar Nabi kita nang kada bisa mencium bau surga apalagi masuk. Kaum yang di tangannya gada, kayu yang panjang, setengah meter, gada. Nah, dia menghalau manusia dengan gada itu, memukuli orang. Biasanya ini digunakan gada-gada seperti ini oleh orang-orang yang berjalan amamal malik di depan raja-raja. Nah, biasa kan raja-raja hendak lewat nih, lalu bubuhan pengawalnya langsung gada di tangan, nam hantar ulang langsung gada mahalau, ini raja hendak lalu. Nah ini itu. Yang kedua ujar Nabi kita, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi bertelanjang. Berpakaian tapi bertelanjang. Nah apa artinya? Bisa diartikan itu berpakaian cuma tarang. Berpakaiannya liput cuma tarang. Nah, itu ngarannya berpakaian tapi bertelanjang. Termasuk juga mungkin dalam itu kalimat itu orang yang berpakaian cuma aurat masih terbuka. Bisa juga termasuk di situ orang yang berpakaian menutup aurat cuma kantat. Nah, kantat selawar tuh maulah mempas bakarit, baju bakarit, selawar bakarit, bini-bini, wanisaun, bini-bini, kasiyatun, ariyatun. Kalau menurut pendapat Imam Ghazali, bini-bini yang macam itu tuh bini-bini bungol ngarannya. Kenapa? Karena ini melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat itu kayak apapun pakaiannya baiknya, kayak apapun haratnya, tetap dikatakan dia jahalah, tetap dikatakan bodoh. Nah perempuan-perempuan yang macam itu jangankan masuk surga, mencium baunya aja kada, masuk neraka dahulu. Hanya kayaknya sudah selesai di neraka sudah hanya bisa dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain lagi yang tidak bisa mencium bau surga kata Rasulullah, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan-perempuan yang minta cerai kepada suaminya dengan tidak ada alasan yang bisa diterima, nah, maka dia pun haram atasnya mencium bau surga. Perempuan-perempuan itu boleh aja minta cerai lawan lakinya, tapi ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama. Kalau ada alasan yang dibolehkan oleh hukum agama, silahkan minta cerai kepada laki. Tapi kalau ada alasan yang dibolehkan oleh agama, minta cerai kepada laki, itu haramun alai raihatul jannah, haram atasnya mencium bau-bauan surga. Bau harum surga telah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Kuda dan untanya berjalan cepat. Pelana dan tali kendalinya terbuat dari yakut. Penghuni surga saling mengunjungi. Istri-istri mereka adalah bidadari-bidadari yang bagaikan telur yang tersimpan rapi.
Dengan 2 jarinya para bidadari itu mampu mengambil 70 pakaian dan kemudian memakainya. Dari balik 70 lapis pakaian itu tampak sumsum betisnya. Memang hadis Rasulullah belum banyak kita temui, belum banyak kita dapati lagi yang menceritakan tentang perempuan-perempuan surga itu. Umumnya yang diceritakan ini laki-laki. Laki-laki yang masuk surga itu ada bidadari-bidadari. Nah kemudian kalau perempuan masuk surga, siapa menyambutinya? Perempuan-perempuan surga siapa menyambutnya? Itu pasti ada, cuma kita belum bertemu hadis yang menerangkan seperti itu secara rinci dan jelas. Allah Ta'ala telah mewahyukan penghuni surga, Allah Ta'ala telah menyucikan penghuni surga dari akhlak yang buruk. Ada lagi di surga itu bahirian, gak ada lagi. Bagibah-gibahan, gak ada lagi. Gak ada lagi di surga itu. Dan melindungi jasad mereka dari kematian. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ujar sahabat, apakah di surga itu ada guring? Ujar Rasulullah, guring itu dan sanatnya mati. Tidak ada guring dalam surga. Kada baguringan dan kada belapahan awak kada guring itu. Dalam surga mereka tidak beringus serta tidak buang air kecil maupun besar. Mereka hanya bersendawa, mariga, paling mariga, dan berkeringat misik. Mereka memperoleh rezeki di pagi dan sore hari. Pagi hari yang tidak berakhir pada sore hari, dan sore hari yang tidak berawal dari pagi hari. Orang yang terakhir masuk surga dan paling rendah kedudukannya akan memiliki penglihatan dan kerajaan sejauh dan seluas 1000 tahun. Ibarat dijalani lawan batis ini. Yang terakhir masuk surga, yang sudah limir dalam neraka sudah. Sudah beberapa tahun dalam neraka tak aja diangkat dimasukkan ke surga, inya tetap diberi Tuhan kerajaan sejauh dan seluas 1000 tahun. Ia tinggal dalam istana-istana yang terbuat dari emas, tinda-tinda yang terbuat dari permata. Daya lihatnya sangat kuat. Ia melihat benda yang paling jauh seperti benda yang terletak paling dekat di hadapannya. Sarapannya terhidang dalam 70.000 piring besar yang terbuat dari emas. Pada tiap piring terdapat masakan yang berbeda. Rasa hidangan yang ia makan tidak berubah, awal dan akhirnya sama. Di surga terdapat permata yakut yang di dalamnya terdapat 70.000 kampung, dan pada setiap kampung terdapat 70.000 rumah yang tidak retak dan tidak berlubang. Nah, jadi penghuni surga diterangkan oleh Rasulullah itu ada yang perkelompok. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa masuk surga. Nah, itu. Ada juga Rasulullah menerangkan bahwa orang yang masuk surga itu dalam kelompok yang lebih kecil. Contohnya lagi, orang-orang yang ikut perang Badar itu adalah ahli surga. Jadi yang kawa menentuakan si buta masuk surga mati itu Rasulullah. Kisahku lain pada Rasulullah kadada. Hanya Rasulullah yang kawa menentuakan ikam ahli surga, ikam ahli neraka. Nah, kalau orang lain pada Rasulullah ada macam itu orang yang kafir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah i'tiqad harga mati daripada ahlu sunnah wal jamaah, bahwa yang berhak punya mandat untuk menentukan orang per orang itu bisa ke surga, ahli surga itu hanya satu, Rasulullah SAW. Lain pada beliau tidak ada. Makanya banyak beliau menyebut orang-orang yang ahli surga. Antara lain Abu Bakar, ajar Nabi kita fil jannah. Abu Bakar itu ahli surga. Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam,
Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. 10 sahabat yang sudah dipastikan oleh Rasulullah ahlul jannah. Dalam kesempatan lain beliau menyebutkan lagi Zaid bin Harisah, itu laki-laki termasuk daripada ahli surga itu. Terlebih-lebih lagi macam Sayyidina Hasan, itu sudah nyata. Sayyidina Husain itu keluarga ahlul baitin Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, itu dikatakan oleh Nabi Sayyidus Syuhada, penghulu para syahid di dalam surga kaina. Bilal bin Rabah, itu ahli surga. Nabi kita ada, ujar Nabi kita, aku masuk ke dalam surga, ada mendengar ada bunyi telapak. Siapa itu? Itu Bilal ya malaikat, Bilal bin Rabah. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, itu pun ahli surga. Nabi kita berkata, aku melihat Ja'far dibawa terbang oleh malaikat keliling-keliling surga. Abdullah bin Salam, itu ahli surga. Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi. Dia masuk Islam dan membaguskan Islamnya. Nah, dia itu dikatakan Nabi, Abdullah bin Salam adalah ahlul jannah, ahli surga. Abbas bin Abdul Muttalib, itu pun ahli surga, paman Nabi kita juga. Banyak lagi sahabat-sahabat yang sudah dikatakan Nabi, ikam ahli surga, ikam ahli surga. Nah, kita wajib mengimani dan meyakini bahwa mereka itu adalah ahli jannah. Itu yang wajib kita percayai, bahwa itu ahli surga. Perempuan-perempuannya yang dikatakan Nabi ahli surga, pertama ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Khadijatul Kubra, Khadijah itu penghulu perempuan surga. Nah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, itu dikatakan Nabi itu ahli-ahli surga. Yang bukan dari kalangan keluarga beliau siapa? Ummu Aiman antara lain. Ummu Aiman, ngarannya Barakah Al-Habasyiyah. Barakah Habasyiyah ini orang yang membidani kelahirannya Rasulullah, memelihara Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Jadi ujar Nabi kita, ini Barakah Habasyiyah ini orangnya orang hitam, orang dari Habasyi, Ethiopia kah itu daerahnya. Nah, jadi ujar Nabi kita, siapa hendak babini ahli surga atau kawini Barakah Habasyiyah Ummu Aiman. Lalu dikawini oleh Zaid bin Harisah. Zaidnya pun sudah dikatakan Nabi sebagai ahli surga. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Itu pun dikatakan Nabi juga sebagai ahli surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di surga ada bidadari yang bernama Al-Aina. Jika ia berjalan diiringi 70.000 pelayan wanita di kanan dan kirinya. Bidadari itu berkata, mana orang-orang yang selalu beramar ma'ruf dan nahi munkar? Itu calonnya oleh orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Dapat bidadari, ngarannya siapa tadi? Al-Aina. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya ceramah, bukan hanya turun membawa senjata. Amar ma'ruf nahi munkar ini bisa kita lakukan di dalam rumah kita. Ada anak kita atau orang-orang yang di bawah kita ada berbuat yang salah, atau orang-orang yang kita lihat dalam keluarga kita, tegur. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau sarana jadi tuan guru maka hanya amar ma'ruf nahi munkar, kada usah. Di rumah pun kalau kita bisa melaksanakan hukum Islam dengan baik, termasuk sudah amar ma'ruf nahi munkar. Ada anak kita nang ini tagur, anak kita kada sembahyang suruh sembahyang, nang kada mau sembahyang dimarahi, amar ma'ruf nahi munkar. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqaba qausi ahadikum aw mawdi'u qadamihi minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya bagi kalian di surga sebesar jarak busur panah atau
tempat berpijaknya kaki adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Surga itu setelapak batis kita nilainya jauh lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi daripada dunia dan isinya itu. Dan surga ini menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka pun sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mazhab Ahlus Sunnah mengatakan demikian, surga sudah ada, neraka sudah ada. Di mana andaknya? Surga diletakkan Allah di atas langit yang ketujuh, dan neraka itu di bawah bumi yang ketujuh. Makanya orang-orang mati kuburnya itu bisa raudhatun min riyadil jannah, bisa hufratun min hufarin niran, bisa taman surga, kubur-kuburnya ada nih, bisa juga kubur-kubur ini adalah jurang-jurang neraka. Artinya apa? Kalau kubur itu taman surga, dihubungkan ke surga, sehingga dalam kubur itu terasa rasa surga. Sedangkan jurang neraka itu kubur orang-orang yang jahat ini dihubungkan ke dalam neraka, sehingga siksa-siksa neraka pun terasa bagi orang yang berada dalam kubur itu. Hadis riwayat Bukhari, wala nasibul mar'ah ala ra'siha ay khimariha khairun minad dunya wa ma fiha, sesungguhnya tutup kepala wanita yakni kerudungnya di surga jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Ahmad. Yahya bin Mu'az rahimahullah berkata, mahar untuk memperoleh surga adalah meninggalkan dunia. Kalau kita ketuju dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, sulit masuk surga. Meninggalkan dunia itu sulit, namun kehilangan surga itu jauh lebih berat. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, jika mereka telah tiba di pintu surga, maka mereka akan disambut oleh anak-anak kecil yang mengelilingi mereka, sebagaimana anak-anak kecil di dunia ini menyambut datang dan mengelilingi seseorang kerabat yang baru datang setelah lama berpisah. Anak-anak itu berkata, berbahagialah untuk menerima kemuliaan yang telah dipersiapkan Allah bagimu. Ketika penghuni surga menundukkan pandangannya, ia melihat bahwa pundasi rumahnya ternyata terbuat dari batu permata, dan di atasnya terdapat mahligai hijau, merah, dan kuning. Ketika mengangkat kepalanya, ia melihat istri-istrinya, gelas-gelas yang terletak, bantal-bantal, sandaran yang tersusun rapi di atas permadani-permadani yang terhampar. Kemudian ada seseorang yang berkata, kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Kalian akan tinggal selamanya dan tidak akan pergi. Kalian akan sihat selama-lamanya dan tidak akan sakit. Ya Allah, jangan Engkau tegah haramkan kami dari nikmat yang agung ini dan keridhaan dan kebahagiaan berjumpa denganmu. Jangan jadikan kami sebagai orang yang menjual nikmat tersebut dengan harga yang sangat murah, menukarnya dengan berbagai syahwat dunia yang hina dan menyusahkan, serta dengan hari-hari yang pendek, sehingga kami tidak tinggal di sisimu, tidak memperoleh kenikmatan ridhamu, menjadi kayu bakar neraka, menyesali semua yang telah kami abaikan, menyesali umur yang kami sia-siakan dengan amal-amal jahat dan perbuatan maksiat, berada dalam panasnya api neraka dan siksa yang mengerikan. Ya Allah, maafkanlah, ampunilah kami, rahmatilah kami, sebab Engkau Tuhan kami. Wahai Tuhan alam semesta, tolonglah kami menghadapi orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلم